Halo guys, kita lagi di Rahasia Art Space NE3. ya pertama-tama kenalin dulu, nama aku Desyanila dengan NPM 060. Aku Firdaus Riandra, bisa dipanggil Ori dari NPM 255. Aku Muhammad Safri Gunawan NPM 258. Aku Bima NPM 211. Aku Deren NPM 239. Kepokan dengan tempat nongkrong kita. Kepo, Lanjut. Langsung gas. Selamat malam Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Bima Wahyu dari UPN Veteran Jawa Timur dari jurusan Administrasi Bisnis. Mungkin Bapaknya boleh perkenalan dulu. Ya, saya Thomas Nandri yang punya ownernya dari Rahasia Art Space NE3 ini. Bapak Thomas. Ya. Mungkin lebih nyantai aja kali ya Pak ya. Jadi kita di sini saya sama teman-teman saya mau sedikit bertanya tentang apa sih yang ada di Rahasia Art Space ini. Mungkin tentang strategi marketingnya, tentang menu dan juga customer yang datang itu seperti apa, kemudian bagaimana potensi yang bisa Bapak berikan untuk meningkatkan kemajuan dari Rahasia Art Space ini. Mungkin sekitar seperti itu. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desyanila ya Kak. Nah, saya di sini mau nanya untuk kalau sejarah awalnya nih tempat ini berdiri nih gimana? Mau jawaban panjang atau pendek nih? Bebas enaknya Bapak aja. Enaknya Yang Bapak. pendek jawabannya sih rahasia. Sesuai nama ya. Rahasia. Ya, sebenarnya kalau tempatnya ini dulu berdiri, saya basicnya ilustrator gitu. Jadi yang berkaitan sama seni-seni gitu, gambar gitu. Terus dulu sebelum pandemi tempat ini tuh jadi tempat berkumpulnya adik-adik mahasiswa, siswa SMA, SMK yang mau belajar buat jadi ilustrator. Itu saya kembang di sini, kemudian kalau udah saya lempar ke Jakarta, saya pamerkan di Jakarta. Dan beberapa emang sudah ada yang berhasil waktu itu. Terus kemudian masuk 2020 ada pandemi ya. Ya. Nah, pandemi datang, tempat ini jadi apa ya, nggak bisa tempat berkumpul lagi. Terus saya juga butuh pemasukan untuk tempat ini agar dia bisa bayar ya listrik, bayar air, bayar PBB sendiri gitu kan. Terus pada akhirnya saya berpikir untuk membuat tempat ini tuh jadi penghasil uang lagi juga gitu. Bukan lulus juga, tapi memang juga bisa menghasilkan uang gitu. Terus akhirnya dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada gitu ya. Karena saya dulu waktu kuliah dulu di desain produk, jadi sedikit banyak ngerti gimana caranya bikin semen, semen, terus nata-nata bata, terus nata-nata gitu. Terus waktu pandemi itu juga semua kebutuhan kan meningkat. Tukang juga kalau kita bayar per hari itu 150 nggak salah ya. 150, dan itu lumayan nih kalau misalkan 10 hari aja sudah setengah sendiri perubahannya gitu. Terus kemudian saya berpikir ya udah saya kerjakan sendiri aja. Jadi itu kayak misalkan ada bangku-bangku dari beton, semen itu, terus di meja yang tecor itu ya ngecor sendiri. Jadi kerja di depan situ ya bener-bener kayak tukang gitu. Terus akhirnya setelah tempatnya jadi, saya bingung nih, ini mau dikasih konten apa ya? Saya memang pengen saya jadikan kafe gitu, cuman nggak ngerti nih kontennya ini konten apa nih, kalau misalkan kita bawa kopi-kopian, tarungnya sama kopi-kopian yang lain gitu. Waktu itu saya berpikir untuk masukkan STMJ, meremajakan STMJ. Ternyata kesulitannya itu lebih tinggi lagi gitu. Dari susunya harus fresh, terus habis itu belum lagi waktu suka STMJ susu telur, madu, jahe. Belum dimasukkan telur nih, masih susu sama madu. Itu masih gampang. Terus kemudian ketika ditambahin jahe itu tuh bingung. Takarannya. Bukan takarannya, tapi lebih ke gimana caranya masukkan rasanya jahe ke dalam susu. Kalau misalkan jahe ke dalam air kan gampang, airnya jahenya digeprek, habis gitu airnya mendidih.
maka sajiannya kuat. Kalau misalkan susu itu nggak bisa tuh. Susu itu kan apa namanya itu kalau susu dipanaskan 100 derajat itu pecah, jadi nggak bisa gitu. Terus kemudian cari tahu tuh ternyata orang-orang pakai ekstrak, pakai begini, kayaknya nggak cocok lagi. Sampai satu saat akhirnya saya berpikir kita coba deh masukkan yang masih waktu itu ya, masih belum ada, itu adalah teh-tehan. Oh iya. Teh-tehan karena tempatnya ini jadi kayak rumah singgah gitu aja, akhirnya saya buat sekalian isi rumahnya ini jadi apa ya, dekorasi agak-agak semi vintage gitu, biar kesannya itu kembali ke rumahnya nenek gitu. Nah dari situ experience yang saya bawa tentang minum teh itu adalah gimana dulu waktu saya kecil, waktu di desa dulu itu di pekarangan tuh ada bunga rosella, ada bunga telang. Itu bagi saya itu waktu kecil tuh ya, itu kayak apa ya, kayak memori saya waktu kecil itu. Telangnya dikasih apa namanya itu, dikasih jeruk, dia belum jadi bunga itu pengalaman yang ada waktu kecil. Dan itu saya berpikir anak-anak remaja sekarang tuh ya, itu tuh kayaknya nggak punya experience itu gitu. Akhirnya waktu saya bawa ke sini, saya bawa kemudian saya buka pertama buat teman-teman aja yang nggak kenal. Di situ kayaknya dari mulut ke mulut, ke telinga orang-orang gitu, akhirnya mulai ada 1-2 influencer kesini. Itu pandemi itu gitu. Jadi saya diuntungkan ketika kafe-kafe yang di pinggir jalan itu pada nggak bisa dine in. Nah di sini adalah salah satu tempat yang memungkinkan buat dine in, karena di depan itu udah ada satpam kan, jadi satpol pp nggak mungkin masuk nih, gitu. Akhirnya orang butuh tempat kerja, butuh tempat ngobrol, itu akhirnya di sini. Gitu. Terus ketika mereka kesini, yang dicobain itu adalah menu-menu yang bener-bener asing waktu itu. Rosella yang orang-orang ngerti itu rosella bubuk yang rasanya lebih kayak mirip obat sebenarnya. Nah begitu nyobain rosellanya yang punya kita, yang benar-benar dari bunga, itu ternyata lebih seger ya rosella yang asli. Terus itu ketika mainan apa namanya telang gitu tuh, oh ternyata bisa berubah jadi warna ungu. Di story itu jadi menarik gitu. Dan dari situ akhirnya mulai banyak orang yang review kesini gitu, tempatnya tersembunyi bla 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 gitu. Nah dari situ akhirnya mulai banyak dikenal nih Surabaya Barat. Itu kita juga sempat kedatangan dari Malang, dari Jember, di Jogja juga pernah di sini juga gitu. Terus kayaknya apa namanya, karena telang ini jadi hal yang biasa aja sebelumnya kan. Akhirnya banyak kafe juga yang pakai serupa juga. Jadi kalau boleh ngomong tuh kayaknya awal-awal dulu yang mempopulerkan telang itu mungkin dari sini ke sini. Inovasi Gitu, ya. tempat lain. Jadi awal-awalnya mungkin ya kayak gini sih. Panjang ya. Mungkin jawab rahasia aja. Kalau untuk ini sendiri, berdirinya nih emang dari bapaknya sendiri atau kayak partneran sama siapa, temen? Kalau rumahnya sudah berdiri duluan sih. Jadi saya nggak ikut berdiri, rumahnya dia berdiri. Oke, kalau tempat ini berdirinya dulu, memang saya sempat partner sama teman gitu ya. Terus habis itu karena teman itu begitu pandemi agak reda, dia ke Itali. Jadi ya udahlah apa namanya itu saya pegang aja semua, saya handle sendiri semua. Terus apa namanya aset-aset yang dulu berapa nih ya dikembalikan lagi semua, ya jadi ke saya lagi. Gitu. Terus kalau untuk jenis-jenis tehnya ini kan banyak ya, kemarin sempat nyobain juga. Itu ada produsen sendiri atau kayak dia bikin sendiri gitu? Kalau teh sebenarnya, kalau kita ngomong teh itu ada yang kita jual itu sebenarnya ada teh sama ada tisar. Teh itu semua yang terbuat dari tanaman teh itu namanya ya teh itu. Jadi mulai dari apa namanya daunnya, dari kuncup,nya, batang-batang itu ya teh. Dan pisang itu adalah segala sesuatu yang diseduh selain dari daun teh. Gitu. Sebetulnya kayak misalkan akar-akaran, terus kita punya juga dari kulitnya coklat gitu ya.
terus dari bijinya coklat, terus kemudian dari bunga-bungaan, dari daun mint, terus dari bahkan dari bijinya alpukat segala itu disebutnya dengan tisan. Cuman kalau agak bergeser sedikit apa namanya itu tisan itu sebenarnya kalau kita ngomong ya herbal. Semuanya sebenarnya penelitiannya semua tentang herbal. Cuman kalau kita ngomong tisan ya ini lebih cenderung ke manfaatnya ada, tapi lebih bisa memberikan bisa membawa lifestyle sendiri gitu sih. Jenis yang banyak gitu. Apa aja macam-macam. Kalau teh kita ada variannya, dari ada green tea, ada oolong, ada black tea, ada white tea. White tea itu silver needle yang puncuknya teh itu sebetulnya itu juga diseduh itu paling mahal sebetulnya. Jadi kalau diseduh sebenarnya ada rasa manisnya, cuman waktu kita awal-awal dulu buka itu orang ketika minum puncuknya teh silver needle itu atau white tea itu minumnya dia pakai gula gitu. Jadi akhirnya ya rasanya ya kalah sama rasa gulanya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita nikmatin teh gitu ya itu tanpa gula itu dia memberikan rasa sendiri sebenarnya. Jenisnya banyak banget sih kalau kita di 28 teh 28 jenis. Banyak ya. juga. Terus ini kan yang dijual kan unik banget dan jarang juga orang tahu. Tadi kan Bapaknya bilang kayak inovasi pertamanya dari sini kan yang telang itu ya. Ya ada strategi sendiri nggak buat menarik konsumen gitu? Kalau strategi pada waktu buka pada waktu buka sebenarnya kita nggak punya strategi khusus. Jadi kita cuman yaitu saya ingin memperkenalkan kenangan waktu masa kecil saya ke anak-anak muda di Surabaya gitu yang mereka nggak punya experience itu gitu. Yang tadi saya bilang ada tulang, ada rosella yang ada di kebun gitu kan. Itu saya ingin bawa experience itu gitu. Terus ternyata orang-orang suka gitu. Terus kalau semakin kesini itu kan pandemi udah semakin habis kan. Sekarang mungkin udah orang nggak terlalu kenal lagi dengan pandemi gitu. Maka kita butuh strategi-strategi tertentu gimana tempat ini bisa survive. Kalau dari kita sih sebetulnya pertama kita juga punya produk yang nggak dijual di sini aja gitu. Jadi kita juga punya produk-produk teh yang kita jual di marketplace juga itu untuk survive. Terus kemudian untuk memperkenalkan tempat ini sama brand punya ini itu kita ngikutin bukan lebih ke marketan yang kekinian kayak misalkan apa ya, ada di mall gitu ya. Kita lebih ikut di Darmo itu ada setiap awal bulan tuh itu ada namanya pasar sehat. Jadi pasar sehat isinya makanan-makanan sehat semua. Benar-benar kalau kita jualan nggak boleh ada sampah plastik, jadi semuanya harus organik. Begitu juga makanan minuman yang dijual di sana itu benar-benar sehat, jadi yang gluten free apa. Nah kita ikutnya begitu. Jadi kita memperkenalkan ke area-area situ gitu. Karena kalau misalkan kita ngomong strategi gitu ya, kedai teh sekarang Surabaya juga sudah mulai ada beberapa buka. Nah kita harus punya punya ngambil ceruk pasar tersendiri. Nah makanya itu kita punya kayaknya orang-orang sekarang udah mulai beralih ke sehat. Kalau kita buka TikTok gitu ya, itu udah rame apa masalah konsumsi gula, konsumsi tepung, konsumsi umbi-umbian, karbohidrat gitu kan. Nah kita mungkin arahnya ngambil ke arah situ gitu. Karena apa ya, kalau kita sebetulnya memang lebih bubar ke arah sehat karena fungsinya teh itu sebetulnya itu yang benar-benar alami itu ada banyak banget dibandingkan beberapa kafe-kafe yang memiliki teh tapi tehnya dari serbuk, dari bubuk. Itu kan eksen gitu. Jadi kalau dibilang sebenarnya yang tinggi ya karbohidrat gulanya itu kan. Nah kalau di kita sebetulnya teh ini yang kita unggulkan nih karena ini natural semua, herbal semua ya manfaat-manfaatnya itu kayak chamomile itu biar enak banget tidur, terus apa namanya mint itu buat menyegarkan tenggorokan, habis itu yang namanya biji alpukat itu kalau misalkan masuk angin atau panas dalam itu lebih cepat sembuhnya tuh gitu. Ya gitu-gitunya sih. Rosella itu buat kulit gitu. Kita strateginya lebih ke sana. Kalau untuk hambatan sama tantangan buat tempat ini
Kalau hambatannya sebetulnya ya karena orang lebih familiar ke kopi aja sebenarnya. Jadi apa ya, kalau sama teh, karena teh itu kalau misalkan kita ngomong lebih gampang dijumpai mana, ya gampang dijumpai teh gitu kan. Ya kan ke warung gitu minumnya apa, minumnya teh. Iya. Apa namanya, kopi itu jadi harus pesen tersendiri yang dia diminum tersendiri, nggak bisa sama makanan lain gitu kan. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita ngikutin budayanya teh itu kan banyak dari budaya Jepang sama budaya Eropa gitu kan. Itu kan ada upacara di Jepang itu ada upacara minum teh sendiri gitu. Terus kemudian di Eropa itu kalau misalkan sore itu ada apa ya, kayak jamuan teh sendiri gitu. Nah itu yang sulit untuk apa ya, memperkenalkan ke anak muda gitu, karena anak muda masih pada doyan gula gitu ya, ada sugar rush-nya asik ini banget. Terus habis gitu kalau misalkan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi itu tuh jadi lebih apa ya, lebih terlihat pricey gitu, lebih terlihat mahal gitu. Sehingga kalau misalkan kayak udah kayak anak kuliah atau SMA, kalau melihat yang lebih elegan itu pasti mikirnya wah ini mahal gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita bukan dari harga yang mahal, kita ambil yang ya cukup lah buat apa namanya di kantong-kantong anak-anak SMA, kuliah, kerja awal gitu. Tantangannya lebih ke situ sih, memperkenalkan itu sama itu melawan perkopian. Apa namanya, kopi arusnya ke sana, kita katakan perlawanan gitu. Kalau ini dari awal terbangun itu ada kayak sponsornya sendiri gitu atau benar-benar dari sendiri? Kalau sponsor sebenarnya nggak ada. Jadi bukannya mau sombong, tapi di kita tuh memang kita masih belum. Kali itu tempatnya kecil, habis gitu bukan di pinggir jalan juga sih. Dibilang ramai juga nggak ramai banget juga gitu, sehingga beberapa orang kadang kesini buat nyari tempat sepi, tempat yang tenang gitu. Nah kita dari awal buka sampai sekarang itu kita masih belum pernah mengiklan sekalipun sebenarnya gitu. Bahkan kayak influencer yang datang ke sini gitu, atau mungkin food vlogger gitu, ya mereka datang sukarela ke sini gitu. Ya yang bisa kami berikan kalau mereka datang ke sini ya, kalau mereka ngomong sebelumnya ya kita bisa siapin apa namanya mungkin kita bisa ngasihkan makanan, atau misalkan mereka mau kita bisa ngasihkan diskon gitu. Tapi kalau misalkan yang kita mesen apa namanya itu tolong kesini ya gitu, kayaknya belum. Jadi kalau sponsor atau apa gitu juga Dan berarti yang untuk sekarang ini setelah pandemi yang rata-rata datang untuk customer-nya sendiri rata-rata tuh anak-anak kuliah gitu. Itu pada banyak juga, cuman kendalanya ya apa ya, peak momennya itu, maksudnya momen rendahnya itu adalah ketika mahasiswa libur. Ya siswa sama SMA kurang lebih kan sama kan. Ketika libur ya kita sepi, habis gitu waktu ujian juga kan sepi. Tapi kalau waktu apa namanya, waktu reguler kuliah gitu ya lumayan. berarti untuk saat ini masih mencukupi gitu ya Pak, untuk alhamdulillah untuk apa namanya itu, untuk ya karyawan untuk apa ya masih bisa cukup lah. Karena kan masih ada support yang kita jual keluar juga, juga gitu. Sama sebetulnya ke depan sih kalau kita ngomong strateginya tempat ini mau saya kembalikan lagi ke bergeser ke fungsi awalnya itu ke art space tadi itu sih. Jadi kayak ini beberapa apa namanya hiasan juga udah kembali ke yang berbau seni, berbau ilustrasi gitu. Cuman memang kalau kita ngomong marketnya Surabaya itu kan cukup pricey, cukup picky gitu ya. Jadi ya nanti kita lihat aja. juga perkembangan aja. Iya. Mungkin kayaknya cuma itu aja deh Pak yang mau kami tanyain untuk rahasia art space sendiri. Pertanyaan menarik karena kemarin juga sempat kesini kan, sempat membeli
menu-menunya, nyobain nyobain tehnya, tehnya. sama kopinya juga. Iya. Dan tempatnya tuh emang ngerasa sepi, enak gitu Pak buat vibes sore hari gitu rasanya kalau buat saya sendiri. Apa namanya itu? Tetap sama nenek banget. Nenek sih. Iya. Ini kayak pulang ke rumah nenek gitu. aja. Nah ini lagunya terus suasananya ini benar-benar rumah gitu. Kalau misalkan kita ngomong kafe-kafe yang ada itu kan rata-rata mereka muter musik yang ada vokalnya. Iya benar. Nah, itu tuh kadang kalau ya saya kan backgroundnya kan juga dari orang visual juga sendiri juga itu mengerti bahwa orang kalau misalkan ke tempat itu butuh ngumpul gitu. Iya benar. Nah kalau ada lagu yang ada vokalnya kemudian dibarengin sama ngomong, tenaganya jadi habis buat ini nih, Bener. buat ngalahin Iya. suaranya. Vokalnya, Jadi iya. makanya kita pakai suaranya yang apa namanya Instrumen. Iya. terus lebih tenang Iya benar. dan nggak balapan ngomongnya. Terus ini buat lukis-lukisannya ini sendiri tuh ngambil Kalau dari beberapa sih kayak misalnya yang gede-gede ini memang bikinan saya sendiri gitu. Terus kemarin juga ada beberapa teman-teman ilustrator dari Jakarta kayak misalkan yang mural ini itu ada teman dari Jogja gitu. Terus ada ini teman dari Jakarta juga ya ada di sini. Ini kalau boleh tahu lukisannya ini dari apa? Kalau ini lukisan ini saya bikin dari cat air sebenarnya. Cat air, kemudian saya padukan dengan namanya gold leaf. Jadi yang emas itu namanya gold leaf. Jadi memang konon katanya ya, emas yang dipipihkan sampai pipih banget sampai berapa mikron gitu. Bahkan kalau misalkan di tangan ini sebenarnya dia udah nempel. Apalagi tangannya keringetan gitu kan. Itu hanya pakai teknik tertentu ya ditempelin di sini dan dibentuk. Ya mungkin cuman itu aja sih Pak yang kami dari teman-teman sementara ditanyakan tentang si Artspace ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak telah menyempatkan waktunya yang mungkin sibuk. Terima kasih buat bincang-bincangnya, buat apa namanya pengetahuannya, buat wawasannya. Mungkin sering-sering bakalan kesini lah Pak kalau misalnya ada waktu luang. Diajak-ajak kerja juga boleh. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih buat waktunya. Gimana guys dengan vlog kita? keren bukan? Pasti keren sih. Nah, dan buat teman-teman jangan lupa untuk mampir ke Rahasia Art Space. Tempatnya nyaman. dadah. Datang ya, datang. Depannya aja boleh.